Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marat Soliha dengan NIM H0512210773 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Regresi Robust menggunakan Adaptive Least Absolute Screen KG and Selection Operator dengan algoritma koordinat desain pada studi kasus indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan dosen pembimbing utama, yakni Bapak Dr. Andus Raupong, MSI. Selanjutnya terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, dan memiliki standar hidup yang baik. Ketiga aspek tersebut mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan suatu indikator yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif. Di Indonesia sendiri, indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat IPM, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh United Nation Development Programme atau UNDP. IPM dipilih karena merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, IPM tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara lebih komprehensif, di mana semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik pula capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IPM menjadi indikator yang sangat penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia di Indonesia sebagai gambaran kondisi pembangunan manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam, baik dari aspek geografis, sosial, ekonomi, maupun tingkat pembangunan. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan capaian pembangunan manusia di setiap provinsi juga berbeda. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, nilai IPM Indonesia memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pembangunan manusia di seluruh provinsi. Dapat dilihat berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2024, nilai IPM pada 38 provinsi di Indonesia eh, men- eh, terlihat bahwa terdapat kesenjangan pembangunan manusia antar provinsi, di mana nilai IPM terendah tercatat sebesar 53,42 poin, sedangkan nilai IPM tertinggi mencapai 83,08 poin. Perbedaan inilah yang menunjukkan banyak pembangunan manusia belum berlangsung secara merata, di mana kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi IPM sehingga diperlukan suatu pendekatan statistik yang mampu mengidentifikasi hubungan antar IPM dengan faktor-faktor yang diduga memengaruhinya. Untuk mengetahui hubungan tersebut, salah satu pendekatan yang paling umum digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Dengan menggunakan analisis regresi, kita tidak hanya dapat mengetahui apakah suatu variabel berpengaruh terhadap IPM, tetapi juga dapat mengetahui arah serta besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut. Oleh karena itu, analisis regresi menjadi metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Nah, salah satu metode yang paling umum digunakan dalam analisis regresi yakni metode ordinary least square atau yang disingkat OLS, karena dapat menghasilkan estimator yang bersifat base linear unbiased estimator atau yang disingkat BLUE apabila seluruh asumsi klasik terpenuhi. Namun, ketika data mengandung multicollinear plus maupun outlier, koefisien regresi yang dihasilkan menjadi kurang stabil dan sensitif terhadap observasi ekstrim. Yang pertama akan saya jelaskan terkait multicollinearitas, di mana multicollinearitas merupakan kondisi ketika terdapat hubungan yang kuat antar variabel prediktor.
Nah, pada penelitian mengenai IPM, kondisi ini sangat mungkin terjadi karena beberapa indikator pembangunan memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi umumnya juga memiliki harapan lama sekolah yang tinggi, serta didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih baik. Nah, hubungan yang kuat antara variabel tersebut dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil, standar error meningkat, serta interpretasi pengaruh masing-masing variabel menjadi kurang akurat. Selanjutnya ada outlier. Outlier merupakan observasi yang memiliki karakteristik sangat berbeda dibandingkan sebagian besar observasi lainnya. Dalam konteks ini, keberadaan pencilan dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, maupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Nah, keberadaan outlier dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak stabil, meningkatkan nilai galat, serta memengaruhi proses seleksi variabel sehingga model yang dihasilkan menjadi kurang akurat. Nah, apabila kedua permasalahan tersebut diabaikan, maka koefisien regresi dapat menjadi tidak stabil, interpretasi model menjadi kurang tepat, bahkan kemampuan prediksi model dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga model yang dihasilkan menjadi lebih baik. Nah, metode pertama yang akan saya jelaskan adalah list absolute 7KG and selection operator, yakni LASSO, di mana ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan multikolinialitas. Berbeda dengan regresi linear biasa, LASSO tidak hanya membentuk model regresi, tetapi juga melakukan seleksi variabel secara otomatis melalui pemberian penalti terhadap koefisien regresi. Nah, pemberian penalti tersebut menyebabkan koefisien variabel yang kurang penting akan semakin mendekati nol, bahkan dapat menjadi nol. Dengan demikian, hanya variabel yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap model yang akan dipertahankan. Oleh karena itu, LASSO mampu menghasilkan model yang lebih sederhana, mudah diinterpretasikan, serta lebih stabil ketika terjadi multikolinialitas. Meskipun demikian, metode LASSO masih memiliki keterbatasan karena memberikan peneliti yang sama pada seluruh koefisien regresi sehingga dapat menghasilkan estimasi yang bias, serta masih sensitif terhadap outlier. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, dikembangkan metode adaptive LASSO, di mana adaptive LASSO memberikan bobot penalti yang berbeda pada setiap variabel berdasarkan informasi awal mengenai besarnya koefisien regresi. Dengan mekanisme tersebut, proses seleksi variabel menjadi lebih konsisten sehingga variabel yang benar-benar penting memiliki peluang lebih besar untuk tetap dipertahankan oleh model. Oleh karena itu, adaptive LASSO diharapkan mampu menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan metode LASSO biasa. Nah, adapun seperti yang tertera di slide, di sini memperbaiki hasil seleksi variabel, memiliki oracle property, menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat, dan yang terakhir estimasi parameter menggunakan algoritma coordinate descent. Nah, namun pembentukan bobot adaptif pada metode ini masih bergantung pada estimasi awal sehingga keberadaan outlier masih dapat memengaruhi hasil estimasi parameter. Nah, maka MM estimator digunakan sebagai pendekatan regresi robust. Nah, MM estimator memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap pencilan, namun tetap terhadap outlier, namun tetap menghasilkan estimasi parameter yang efisien. Dengan demikian, data yang memiliki karakteristik berbeda tidak perlu dihilangkan, melainkan tetap dipertahankan dengan memberikan pengaruh yang lebih kecil pada proses estimasi. Nah, kombinasi adaptive LASSO dengan MM estimator diharapkan mampu mengatasi multikolinialitas sekaligus mengurangi pengaruh pengecilan sehingga model yang dihasilkan jadi lebih stabil. Nah, setelah metode yang digunakan ditentukan, diperlukan satu algoritma untuk memperoleh estimasi parameter secara efisien. Sebelumnya saya telah menyebutkan coordinate descent, di mana algoritma coordinate descent ini menjadi salah satu metode optimasi yang bekerja dengan memperbarui satu koefisien regresi pada setiap iterasi, sementara koefisien lainnya dianggap tetap, di mana algoritma ini dipilih karena memiliki proses komputasi yang relatif sederhana. Nah, setelah saya jelaskan sedikit terkait algoritma coordinate descent ini, setelah fungsi objektif adaptilase dibentuk, langkah berikutnya itu menentukan nilai koefisien regresi yang memberikan hasil terbaik. Nah, algoritma coordinate descent ini menjadi salah satu metode optimasi yang bekerja dengan memperbarui satu koefisien regresi pada setiap iterasi.
Setelah satu koefisien diperbarui, algoritma akan pindah ke koefisien berikutnya hingga seluruh koefisien selesai diperbarui. Nah, proses tersebut dilakukan secara berulang sampai perubahan nilai koefisien sangat kecil atau telah mencapai kondisi konvergen. Algoritma ini dipilih karena memiliki proses komputasi yang relatif sederhana, efisien, serta baik digunakan dalam penyelesaian permasalahan optimasi pada metode Lasso maupun adaptive Lasso. Nah, terdapat penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama ada Bakti pada tahun 2023. Dia menerapkan adaptive Lasso pada data regresi dan menunjukkan bahwa metode tersebut mampu melakukan seleksi variabel secara efektif serta menghasilkan model yang lebih sederhana dibandingkan regresi konvensional. Selanjutnya ada Basu dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana Robust Adaptive Lasso meningkatkan akurasi seleksi variabel serta memiliki oracle property sehingga menghasilkan model yang lebih robust dibandingkan metode penalisasi konvensional. Yang terakhir ada McCord dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana Robust Weak Adaptive Lasso mampu melakukan seleksi variabel sekaligus menghasilkan estimasi yang robust terhadap outlier, sehingga memberikan performa model yang lebih stabil. Nah, meskipun penelitian terdahulu telah mengembangkan metode adaptive Lasso dan regresi robust, penerapan metode adaptive Lasso MM menggunakan algoritma coordinate descent pada pemodelan IPM di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan tersebut untuk mengatasi multicollinearitas dan outlier secara simultan, serta menghasilkan model yang lebih robust. Maka judul dari penelitian saya ini yakni pemodelan regresi robust menggunakan adaptive list absolute aggregate and selection operator dengan algoritma coordinate descent pada studi kasus indeks pembangunan manusia di Indonesia. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, objek penelitian berupa data indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia periode 2020 sampai 2024 yang mengandung gejala multikolonialitas dan pencilan atau outlier. Lalu pemodelan dilakukan menggunakan metode adaptive Lasso MM dengan MM estimator sebagai estimator robust serta algoritma coordinate descent dalam proses estimasi parameter. Dan yang terakhir, penelitian menggunakan fungsi Power-to KB² pada proses estimasi MM estimator, Lasso MM, dan adaptive Lasso MM. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini, yakni memperoleh model adaptive Lasso MM pada data IPM provinsi di Indonesia periode 2020 sampai 2024, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM berdasarkan model adaptive Lasso MM, lalu ada membandingkan kinerja model Lasso MM dan adaptive Lasso MM berdasarkan nilai MSE, RMSE, dan R-square untuk memperoleh model terbaik. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian, yakni memberikan kontribusi pada pengembangan metode regresi penalti dan regresi robust, menambah referensi mengenai penerapan Lasso MM dan adaptive Lasso MM dalam mengatasi multicollinearitas dan outlier secara simultan, lalu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dan yang terakhir menjadi referensi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan pembangunan manusia yang lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya terkait teori yang saya gunakan. Yang pertama ada analisis regresi, yang kedua metode ordinary least square, selanjutnya ada multicollinearitas, outlier, metode centering dan rescaling, regresi list absolute aggregate and selection operator, robust estimator, robust M estimator, robust MM estimator, algoritma iteratively weighted least square, regresi adaptive list absolute aggregate and selection operator, pemilihan parameter penalti, algoritma coordinate descent, fungsi signal function, mean square error, root mean square error, koefisien determinasi, dan indeks pembangunan manusia. Adapun metodologi penelitian, yang pertama ada sumber data. Data yang digunakan merupakan data sekunder kuantitatif yang bersumber dari website resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Data mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020 sampai 2024 dengan total 170 observasi. Dengan variabel penelitian, dengan variabel respon, indeks pembangunan manusia, serta variabel prediktor. Yang pertama ada angka harapan hidup, yang kedua rata-rata lama sekolah, yang ketiga harapan lama sekolah, yang keempat pengeluaran per kapita, yang kelima persentase penduduk miskin, yang keenam tingkat pengangguran terbuka, yang ketujuh Gini rasio,
Yang ke-8, tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang ke-9, kepadatan penduduk. Yang ke-10, angka Melat huruf. Yang ke-11, angka partisipasi sekolah. Yang ke-12, indeks kualitas konsumsi pangan. Yang ke-13, PDRB per kapita. Yang ke-14, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan. Lalu adapun tahapan analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada persiapan data, yang kedua analisis statistik deskriptif, yang ketiga uji multikolinialitas, yang keempat ada identifikasi outlier, yang kelima standarisasi variabel prediktor, yang kelima seleksi variabel menggunakan lasso, yang ketujuh pembentukan model lasso MM, penentuan nilai lambda optimum, yang ke-9 pembentukan model adaptif lasso MM, yang ke-10 pemilihan model terbaik, yang ke-11 evaluasi kinerja model, dan yang terakhir interpretasi model dan penarikan kesimpulan. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video seminar statistika 1 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.